orang yang meminta, kalau sama-sama benar-benar bersikukuh ya kita ngambil jalan tengah. Dua inilah yang dikocok. Makanya siapa yang dapat, itu artinya rezekinya kemana? Ke yang dapat itu. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian perlu saya sampaikan juga kalau terjadi pertemuan di hari berikutnya, kalau ada ser-seran ya tolonglah dijawab walaupun hanya satu kata. Artinya pesan itu juga sampai. Itu harapannya saya seperti itu. Siapapun misalnya yang nge-share tentang kegiatan ini nanti di pertemuan berikutnya di tempatnya tanggal sekian. Nah itu tolonglah dijawab lah ya, katakanlah oke. Nah, itu aja dah, kita sudah senang. Artinya pesan itu sampai ke rumah. Dan memang inilah ajang kita, karena kita juga sudah tua. Kita sudah tua itu mau cari apa? Itu anaknya mau lamaran. Jadi nanti saya habis mau terima lamaran, jadi kami meluncur ke Sriwijaya Pak Haji. Jadi nanti kalau ini belum selesai, saya habis dulu, saya terpaksa mau izin ya Pak Ren ya, dan teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terus lebih saya mohon maaf dan saya tutup. Kamso bukan Pak Kamso aja yang seperti itu. Di rumah saya ada 218 di hari ini orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, dan itu juga mungkin masih lebih berat kondisinya daripada istri Pak Kamso ya, karena beliau adalah orang-orang yang betul-betul jauh dari keluarga, ya, jauh dari yang dirindukan. Kalau mungkin istri Pak Kamso ada yang dirindukan dan ada yang berdampingi. Kami pun di rumah yang selalu mendampingi tidak bisa selalu mendampingi. Luar biasa ya. Nah, ternyata kehidupan kita ini di dalam posisi yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dalam hal ini saya mohon maaf banget, sebenarnya ada besan juga. Saya mohon maaf ya Bu ya. Saya bercerita apa adanya gitu. Inilah kenyataan kami. Dalam kehidupan sehari-hari kita hanya bisa bersyukur, karena dalam kehidupan ini apa sih yang kita cari sebenarnya? Kita kadang-kadang lupa apa yang kita cari sebenarnya. Kita ingin hidup bahagia dunia akhirat, kalau bisa mendapatkan surganya di akhirat nanti. Mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Cuma di dalam mendapatkan kehidupan surganya Allah ini, kita harus pegang kuncinya dulu. Bahwasanya kunci untuk mendapatkan surga, kata Pak Ustadz, itu yang pertama adalah ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Yang kedua adalah ahli sedekah. Insya Allah ya, Bu, barang kita yang ahli sedekah akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana aja Bapak Ibu sedekah? Ke sekitar kita, ke saudara kita, ataupun ke PNS. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya 17 tahun ke depan setelah pensiun tidak punya gaji. Gaji saya sudah tergadaikan untuk pembuatan panti, sampai pemakamannya, sampai tempatnya, sampai masjidnya, seluruhnya saya gadaikan dengan gaji. Harta saya sudah semua kegiatan sosial ya. Jadi, tapi saya tidak berkecil hati. Ada yang nanya sama saya, Ibu kok gak takut? Apa yang kita takutin dalam hidup ini? Selagi kita hidup berniat baik, melakukan yang baik, insya Allah hasilnya semua akan baik. Kalau kita sudah berniat yang baik, sudah melakukan baik, insya Allah Bapak Ibu jangan takut-takut. Saya sudah menjalani ya. Saya ini Bapak Ibu danarin mobil itu udah 2 tahun di bengkel, nggak jadi karena duitnya nggak cukup. Begitu motor saya taruh bengkel, saya dapat mobil baru ya. Jadi mobil ambulan, walaupun ambulan bisa untuk kemana-mana. Itulah dari Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan yang cukup luar biasa. Itu di dunia saja. Saya pernah mendengar bahwasanya semua kegiatan zaman sekarang ini instan. Allah juga akan membalas kita dengan instan. Tapi kita perlu yakin, nggak harus sampai di akhirat, di dunia sudah pada dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya dalam kesempatan ini hanya mengaturkan rasa syukur. Alhamdulillah bisa sama teman-teman di SMP dulu, mungkin ya Mbak dan Mbak Ii semuanya itu ya. Saya waktu itu masih ingat wajah-wajah Mbak-mbak ini, Bapak Ibu semuanya. Ya sudah sekian tahun, sekian puluh tahun kita mencari ilmu, mencari harta, dan mungkin sekarang kita bisa bersilaturahmi. Karena apa? Silaturahmi tasidul fil umri. Barang siapa bersilaturahmi, yang disilaturahmi atau bersilaturahmi
akan dipanjangkan umur dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak putus silaturahim ini. Nanti kalau ada waktu bisa silaturahim ke Gaya Baru ya. Di sana Bapak Ibu Gaya Baru mungkin perlu saya umumkan juga, di sana ada namanya Taman Wisata Alam. Di samping itu Bapak Ibu bisa melihat panti. Seperti apa sih panti yang sebenarnya itu Bapak Ibu ya? Panti kami adalah panti sosial swasta non profit Yayasan Sri Kandi Bandar Surabaya. Mungkin Bapak Ibu bisa buka di YouTube ya. Nah, lihat kami di situ ada. Memang itulah kami, keberadaan kami untuk pembelajaran kita semua. Karena selama ini saya yakin banyak yang belajar ilmu sampai sejauh itu, tapi sosialnya mungkin hanya sedikit persentasenya ya. Jadi kalau kami bekerja nyata di dalam dunia sosial, dan saya alhamdulillah mudah-mudahan nanti di acara-acara berikutnya doakan saya sehat, saya bisa hadir di setiap pertemuan. Saya ingin banget karena ingin temukan saya supaya menambahkan kita lebih panjang ya, awet minum lagi ya. Itu tadi sambutan dari Ibu Surati. Namanya itu Pak Ismudiati yang gitu. Rasa ngarang. Yang berdomisili di yang punya yayasan Sri Kandi Gaya Baru. Dan untuk rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat seluruh dulur KB ya, ada suatu suatu berpengaruh pada kesehatan kita semua, dan mudah-mudahan dengan itu kita akan berkesulitan lagi. Bapak Ibu sekalian, tapi kalau mau kalimat yang sampaikan tadi seperti enggak orang enak informasi. Belum anu, burung. Enggak, aku ora mangkat kok. Kabar. Lah ngijab nih anake saha kae lho. Pas wayang ini kok aku. Pondok berarti mitofila. Ya, pakai uang itu di sini. Saiki wis sesuk meneh sing ngitung duit aja nang dompet ki, aja ngitung dompet. Untuk besok selanjutnya uang itu di sini. Nah, kecuali sama yaitu silaturahim SMP 82. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahim seperti ini yang menjadi tujuan kita yaitu bersaudara untuk selama-lamanya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf kalau saya atas nama kami keluarga dalam menyediakan tempat atau hidangan sehingga kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Oh,